Kami manusia duniawi tidak bisa memahami. Kiranya pertolongan sorga berlaku bagi kami. Roh Kudus Tuhan akan menyertai pikiran dan hati kami, sehingga setiap benih kebenaran yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran malam hari ini adalah sejarah yang mengubah dunia. Sudah bermiliar manusia hidup di atas dunia ini. Banyak yang menjadikan dunia ini lebih indah. Tapi ada juga yang mati tanpa meninggalkan apa-apa. Saudara yang kasih, beberapa nama yang berikut ini kita akan lihat bagaimana kehidupannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin bisa dibantu di sini slide-nya. Baik. Yang pertama kita bisa melihat di sini ada Alexander Graham Bell. Ini menemukan ya yang kita tahu sekarang adalah telepon yang kemudian berkembang menjadi handphone. Ya, ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Hampir semua kita sudah memiliki apa? Handphone yang tadinya kita kenal dengan telepon. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Wright bersaudara menemukan pesawat. Dan yang berikutnya adalah kalau kita bisa lanjut, kita juga bisa melihat di sini Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak sehingga kita bisa lebih mudah mempelajari pelajaran-pelajaran lewat buku-buku. Dan mungkin berikutnya adalah yang menemukan untuk obat-obatan, ya, yang Alexander Fleming, dia menemukan antibiotik. Ya. Dia juga memenangkan hadiah Nobel. Antibiotik yang mungkin pertama kali ditemukan adalah penisilin. Saudara yang kasih, penisilin satu jenis antibiotik yang sangat menolong dunia pada waktu itu. Di dalam dunia kedokteran, sangat membantu banyak orang tertolong, disembuhkan dari penyakit mereka. Ya mungkin saudara-saudara juga tahu kalau dokter katakan ini harus habis, ini harus habis. Itu adalah karena Fleming mengatakan bahwa antibiotik ini harus diminum dalam dosis yang cukup. Kalau itu kurang, itu justru akan membuat bakteri itu semakin kuat. Jadi memang harus dihabiskan, gitu ya. Jadi saudara yang kasih, penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Masih banyak lagi mungkin orang-orang yang lain yang
dari penemuan-penemuannya sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia. Tetapi kali ini kita akan menyinggung satu nama yang dari sejak lahir dan kemudian dalam sejarah kehidupannya, semua itu sangat menggugah hati manusia, dikenang terus. Ya, terima kasih pendeta, sangat menolong. Kita tahu setiap akhir tahun bulan Desember adalah saat-saat kegiatan keagamaan yang paling meriah, spektakuler di seluruh dunia. Di bulan Desember inilah orang mengenang ribuan tahun yang lalu di satu kota yang bernama Bethlehem telah lahir seorang bayi dari seorang gadis perawan yang mengubah perjalanan kehidupan manusia. Saudara yang kasih, salah satu lembaga penelitian mendapatkan bahwa 96% orang Amerika merayakan Natal. Dan yang menarik lagi ialah lembaga ini menemukan 81% orang Amerika yang bukan Kristen turut merayakan kelahiran Yesus. Satu peristiwa kelahiran yang dikenang, yang tak dapat diubah oleh setiap manusia. Dunia mencatat bahwa sistem penanggalan Masehi saat ini begitu terpengaruh dengan kelahirannya. Sehingga sejarah dunia ini terbagi dua berdasarkan tahun kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita tahu bagian yang pertama itu disebut dengan before Christ, ya, sebelum Kristus. Dan tahun berikutnya setelah itu adalah kita singkat dengan AD. Itu diambil dari bahasa Latin Anno Domini yang diterjemahkan sebagai tahun Tuhan kita. Jadi saudara yang kasih, suatu hal yang menarik di sini saudara yang kasih, agama apa saja, pekerjaan apa saja, kelahiran siapa saja yang berhubungan dengan waktu, semuanya itu dasar perhitungan waktunya adalah kelahiran Yesus Kristus. Dan karena saat ini kita berada pada satu sistem penanggalan yang sama, yaitu AD, tahun Tuhan kita, penanggalan untuk kelahiran kita, penanggalan untuk keputusan pemerintah, penanggalan untuk keputusan usaha, pengadilan, politik, bahan-bahan cetakan, tahun pendidikan, akta notaris, semuanya disesuaikan dengan kronologis kelahiran seorang bayi di Bethlehem. Suatu pencapaian yang luar biasa saudara yang kasih, yang tidak dapat dilakukan oleh seorang presiden atau raja atau para politikus atau pahlawan hebat manapun. Tidak ada seorang pun dapat meninggalkan tanda abadi. Hanya ada satu nama saja yang dapat melakukannya. Dia adalah Yesus Kristus. Inkarnasi Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, telah mengubah dunia. Yesus Kristus yang telah mengubah dunia ini, adakah itu mengubah juga hidup saudara-saudara dan saya? Saudara yang kasih, para penemu yang luar biasa di dunia ini, mereka memang membuat hidup kita itu semakin lebih mudah,
bisa terlepas dari sakit penyakit. Kita sangat merasakan pengaruh mereka. Tetapi adakah yang dapat melepaskan manusia dari maut? Adakah yang dapat melepaskan manusia dari upah dosa, yaitu maut? Mari kita lihat keadaan manusia sekarang ini. Dan apakah sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh manusia? Mari kita buka Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan jelaskan di sini, karena semua orang, tidak ada terkecuali, semua orang, baik itu orang kaya, terkenal, maupun orang yang tidak terkenal, orang yang miskin, dalam berbagai latar belakang sosial apapun, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kasih, lebih lanjut Rasul Paulus jelaskan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara yang kasih, semua orang telah berbuat dosa dan semua orang harus mendapatkan upahnya, yaitu maut. Tetapi saudara yang kasih, maaf saya potong tadi. Roma 6 ayat 23 tidak berhenti di sana. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara yang kasih, kita bersyukur ada antibiotik. Kita bersyukur ada mesin cetak. Kita bersyukur ada pesawat terbang. Ada alat komunikasi. Kita bersyukur dengan penemuan-penemuan ajaib yang lainnya. Tetapi saudara yang kasih, apakah itu dapat menyelamatkan kita dari satu pertanyaan yang besar? Setelah mati kemana? Adakah pengharapan di balik kematian? Saudara yang kasih, kenapa nama ini begitu terkenal, mendunia? Karena kebutuhan yang terbesar dari manusia, yaitu bisa terlepas dari kematian. Yesus Kristus akan membawa kepada kita hidup yang kekal. Boleh jadi upah dosa ialah maut. Itu karena akibat daripada dosa. Tetapi kita bersyukur ada karunia Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dan karunia Allah hidup yang kekal itu hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih, kita mendapatkan keselamatan itu adalah karena Allah mengasihi kita. Allah tidak membuat satu persyaratan, kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu. Tidak, saudara yang kasih. Allah hanya menyatakan bahwa kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, Dia akan memberikan hidup yang kekal. Kebalikan daripada upah dosa adalah maut. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, kenapa Allah itu sangat mengasihi kita? Karena dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara yang kasih, Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Allah tidak mau kita binasa oleh karena dosa. Dosa bisa mengakibatkan kita binasa, mengalami maut, kematian yang kekal. Tetapi Allah membuka jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita.
Lebih lanjut, Yeremia 31 ayat 3 katakan, iya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita tidak berkeputusan. Dalam berbagai kondisi apapun keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Itu sebabnya saudara yang kasih, setiap kali firman Tuhan dibacakan kepada saudara-saudara, itu adalah undangan dari Allah untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu melampaui pemahaman kita. Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan kita bersyukur, Yesus merelakan juga dirinya untuk tinggalkan kemuliaan sorga, menjadi manusia yang hina, dan akhirnya kemudian dicobai, tapi tidak jatuh ke dalam dosa. Dia mati bukan karena dosanya, tetapi dia menanggung dosa kita. Itulah sebabnya dia bisa menjamin kita bahwa engkau tidak perlu lagi mengalami hukuman, mendapatkan hukuman, karena hukuman itu sudah dia tanggung. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kasih, Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Jadi saudara yang kasih, Yesus mati bukan karena dosanya. Yesus mati karena menanggung dosa kita. Dan itu dia lakukan sekalipun kita masih berdosa. Luar biasa saudara yang kasih, bahwa Allah mengasihi kita dan bukan karena kita pantas mendapatkannya, karena mungkin perbuatan kita, mungkin karena kebaikan kita. Bukan. Tetapi karena dia mengasihi kita dan dia ingin menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Yesus mengambil hukuman yang harusnya kita tanggung, tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Saudara yang kasih, benar, kelahiran Yesus Kristus telah menjadi tanda abadi dalam menentukan waktu dan penanggalan. Iya, kelahiran Yesus bersifat global karena perayaan kelahirannya juga dinikmati banyak orang. Tetapi saudara yang kasih, harus lebih diingat bahwa kelahiran Yesus hanyalah pengingat bahwa kelahirannya ke dunia ini adalah hanya ada satu tujuan, yaitu menebus kita. Satu tujuan Yesus lahir di atas dunia ini adalah dia harus mati, menanggung dosa kita, menanggung upah kita, sehingga kita tidak perlu menanggung upah dosa itu. Yesuslah yang datang menanggungnya. Jadi saudara yang kasih, kelahirannya boleh jadi mendunia, tetapi saudara yang kasih ingat, Yesus datang bukan kelahirannya yang ditonjolkan. Yang lebih ditonjolkan adalah kematiannya. Karena dengan kematiannya dia menebus kita. Ya jelas, dia tidak bisa mati kalau belum lahir. Kelahirannya kita sambut dengan sukacita. Tetapi yang harus menjadi pegangan di dalam diri kita, jaminan bahwa kita bisa diselamatkan adalah karena kematiannya. Dia mati bukan karena dosanya.
Dia mati karena dosa kita. Dan luar biasanya lagi, saudara yang kasih, Yesus itu hidup tanpa dosa. Dan kehidupannya yang tanpa dosa ini diibaratkan sebagai pakaian putih. Kita sebut dengan jubah kebenaran Kristus. Itu dikenakan kepada diri kita. Sehingga kita layak di hadapan Allah. Dan ketika dia ambil jubah kita yang kotor, dikenakan kepada dirinya, itulah sebabnya upah dosa itu, ganjaran dosa itu, dikenakan, ditimpakan kepada Yesus. Supaya tidak dikenakan lagi kepada diri kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah dibayar, telah ditebus dengan harga yang mahal. Lebih lanjut Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Dia dicobai sama seperti kita, tapi tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya gambarkan dengan kehidupannya yang saleh. Kehidupan yang saleh itu dikenakan kepada kita. Dia mengambil kehidupan kita yang penuh dengan noda, dia pakai, sehingga dialah yang menanggung noda dosa itu. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan saudara yang kasih. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran. Seharusnya kita yang mendapat ganjaran. Tetapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara yang kasih, Yesus menanggung segala akibat dosa itu. Supaya kita tidak perlu lagi menanggungnya. Ingat itu. Kita berulang-ulang kali katakan bahwa Yesuslah yang menanggung upah dosa itu. Pada suatu musim dingin di South Wales, Inggris, seorang ibu mengadakan perjalanan lintas negara bersama bayinya dan terjebak dalam badai salju. Hari berikutnya sekelompok pemuda yang mengetahui perjalanan ibu ini, mengetahui bahwa ibu ini tidak akan sampai pada tujuannya dengan kondisi badai salju tersebut. Mereka segera keluar mencari, menyusuri jalan yang dilalui oleh ibu ini. Mereka kemudian melihat satu gundukan salju di jalan. Mereka segera menyapu salju itu dan ditemukan tubuh wanita yang nyaris tidak berpakaian dan sudah membeku. Dalam lengannya ada buntalan pakaian. Yang setelah dibuka ternyata ada bayi yang masih hidup. Saudara yang kasih, ibu ini dalam pergumulannya saat badai salju melepaskan hampir semua pakaiannya dan membungkus anaknya agar tetap hidup. Bayi itu bertumbuh besar dan kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris, yaitu David Lloyd George. Saudara yang kasih, inilah juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengadakan pengorbanan demi kita bisa hidup. Dan kiranya sama seperti David Lloyd George yang mendapatkan kehidupan itu.
dia berbakti kepada negaranya. Saudara yang kasih, kiranya pengorbanan Kristus bagi saudara-saudara dan saya akan membuat diri kita yakin sepenuhnya bahwa kita tidak perlu lagi menanggung maut itu. Kita bisa dikaruniakan Allah hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, sudah ditanggung oleh anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu juru selamat. Tanpa dia tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Saudara yang kasih, antibiotik bisa menyembuhkan, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkan seorang dari kematian. Satu nama saja di atas dunia ini yang bisa melepaskan kita dari maut, yaitu Yesus Kristus. Karena dia sudah menanggung maut itu, dan karena dia juga adalah Tuhan, maka dengan kuasa ilahinya dia bisa mengalahkan maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia juru selamat dan juga Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia mengalahkan maut. Jadi, saudara yang kasih, kita mau membuat intisarinya dulu. Sejarah yang mengubah dunia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Di sana menjelaskan bahwa Yesus, firman itu adalah Allah. Dialah yang menjadikan dunia ini. Dia adalah pencipta. Lalu ayat yang ke-14 katakan, dia menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah pencipta. Saudara yang kasih, bagaimana sejarah mengubah dunia? Dialah yang membuat dunia ini. Dia karuniakan dunia ini kepada manusia yang pertama. Tetapi sangat disayangkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena dosa pun, maka sejarah dunia ini berubah. Tadinya dunia penuh dengan keindahan, tetapi sekarang sudah mulai ada duri dan onak. Terjadi perubahan dunia ini karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi saudara yang kasih, kita harus puji syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Kalau mau dibilang saudara kasih, dilihat dari seluruh jagat raya alam semesta ini, apalah bumi sangat kecil. Dan kalau dipetakan dalam alam semesta, ukuran berapa, skala berapa, sehingga bumi ini bisa kelihatan, bisa masuk di peta itu. Sangat kecil, saudara yang kasih. Tetapi Yesus mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu, dia lahir ke dunia ini. Kelahirannya menjadi tanda abadi melalui penanggalan tarik Masehi. Kehidupannya saudara yang kasih. Ketika dia lahir di dunia ini, dia hidup. Dia hidup tanpa cacat celah. Dia tidak berdosa. Ketidakberdosaannya ini digambarkan dengan jubah kebenaran Kristus. Dan jubah kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita. Sekali lagi, kenapa kita harus dipakaikan jubah kebenaran Kristus? Karena kita harus diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak layak berdiri di hadapan Allah. Yesus menyerahkan jubah kebenarannya. Sehingga ketika kita menghadap tahta kemuliaan Allah, Allah layak. Allah melayakkan kita. Dia terima kita. Karena dia melihat jubah kebenaran Kristus. Tetapi sangat disayangkan saudara yang kasih, karena dia mengenakan pakaian kita, maka ganjaran upah dosa itu dikenakan padanya. Dia harus menanggung maut, dia mati. Kematiannya bukan karena dosanya, tetapi menggantikan kita, membayar hutang kita sebagai harga penebusan.
sehingga kita tidak lagi harus menanggung maut. Tetapi ingat saudara yang kasih, Dia adalah Tuhan. Dia kalahkan maut dengan kebangkitannya, menjadi jaminan bagi kita yang percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan dan akan menerima hidup yang kekal. Belum sampai sana saudara yang kasih. Setelah Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Dia siapkan tempat bagi kita di sorga. Sekarang ketika Dia sudah ada di sorga, Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia bertindak sebagai pembela kita saat penghakiman. Saudara yang kasih, belum sampai di sana. Dia juga berjanji akan datang kembali untuk yang kedua kali. Untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Yang menerima jasa kematiannya. Siapa saja yang menerima jasa kematiannya, mereka beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak menerima jasa kematiannya, maka mereka harus menanggung maut itu sendiri. Dan mereka akan binasa, mati kekal. Saudara yang kasih, sangat disayangkan. Allah begitu mengasihi kita. Dia menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Sangat disayangkan kalau kita tidak mau menerima Yesus Kristus. Tanda kelahirannya yang dirayakan oleh seluruh dunia harus diingat, bukan karena kelahirannya, tetapi karena Dia lahir di dunia ini dan bersedia mati untuk saudara-saudara dan saya. Terimalah jasa kematiannya, saudara yang kasih. Jangan hanya rayakan kelahirannya, terima jasa kematiannya. Karena jasa kematiannya itu adalah untuk memberi keselamatan kepada diri kita. Saudara yang kasih, ketika Dia datang ke atas dunia ini, Dia pergi ke sorga. Dia akan membawa kita naik ke sorga. Di dalam 1 Tesalonika 4:16 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Setelah kita hidup di sorga selama 1000 tahun, maka saudara yang kasih, kota Yerusalem yang baru dari sorga akan turun ke dunia kita ini. Tetapi saudara yang kasih, dunia kita ini akan diubahkan. Wahyu 21 ayat 1 katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara yang kasih, ini adalah hasil karya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah menciptakan dunia. Yesus Kristus yang tahu saudara-saudara jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus bersedia menyelamatkan kita. Saudara yang kasih, Dia yang menciptakan dunia tidak mau sejarah dunia ini berangsur-angsur turun surut. Saudara yang kasih, malah petaka semakin menjadi di dunia ini. Dunia ini akan hancur dengan sendirinya. Tetapi dunia ini tidak akan hancur oleh wabah. Dunia ini tidak akan hancur oleh peperangan. Dunia ini tidak akan hancur dengan bencana alam. Dunia ini akan segera diperbaiki. Yesus akan datang. Lalu kemudian membawa kita mempersiapkan diri kita di surga. Lalu kemudian akan datang kembali dan bumi kita ini akan dibarui. Jangan hanya berpikir sejarah yang mengubah dunia hanya terbatas kepada hal-hal yang sementara. Ditemukannya penisilin, antibiotik, menolong kita manusia.
tapi sangat disayangkan saudara yang kasih. Penemunya sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi yang bisa dia buat untuk diri kita. Tetapi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang menebus kita, akan membuat diri kita juga menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara yang kasih, Galatia 2 ayat 19 dan 20 katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara yang kasih, Yesus mengubah dunia ini. Tetapi Yesus juga mengubah diri kita. Yang tadinya berkecenderungan berbuat dosa, tetapi sekarang hidup sesuai dengan tabiat Kristus. Saudara yang kasih, saya mengajak saudara-saudara malam hari ini, jangan sampai tidak mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara yang kasih, terimalah Yesus. Percayalah kepadanya bahwa dia telah mati bagi saudara-saudara. Dan dia sudah bangkit juga demi saudara-saudara. Dan dia sekarang sudah berada di sorga. Itu juga demi saudara-saudara. Menyiapkan suatu tempat bagi saudara. Dan dia akan datang. Dia akan datang menjemput saudara-saudara. Membebaskan diri saudara dari dunia yang sudah dicemari dengan dosa. Menjemput saudara-saudara untuk membawa ke suatu tempat yang tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi wabah. Tetapi hanya mereka yang menerima jasa kematian Kristuslah yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu, panggilan malam hari ini, jangan sampai saudara lalukan begitu saja. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Apabila saudara menyambut panggilan Allah, menyambut kasih Allah, yang menyatakan bahwa Allah mengasihi engkau, tulislah yes pada chat Zoom Anda. Tulislah yes, ya saya percaya Yesus bahwa engkau adalah Juru Selamat. Tulislah, mungkin di chat bagian Facebook saudara. Nyatakan itu saudara sekarang. Jangan malu-malu dilihat oleh orang. Yesus ingin saudara-saudara menyatakan di hadapan banyak orang bahwa saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Kiranya yang masih bergumul, bergumullah terus, tapi menangkanlah Yesus di hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, bahkan seluruh jagat raya. Engkau adalah Allah yang agung, mulia, maha besar, dan juga adalah Allah yang suci. Apalah kami manusia yang berdosa ini, tetapi karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan, Engkau mau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Terima kasih ya Yesus, yang rela mengorbankan dirinya, menanggung maut, sehingga kami tidak harus menanggung maut itu, dan akan diselamatkan. Kami percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, dan kami percaya bahwa Yesus juga adalah Tuhan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menebus, dan Tuhan juga yang membela kami di dalam penghakiman. Ya Tuhan, ada banyak orang-orang yang mendengar kabaran malam hari ini. Mereka menyambut-Mu dengan sukacita. Selamatkan mereka Tuhan. Berikan pertolongan Roh Kudus kepada mereka, agar mempertahankan iman mereka, sehingga godaan apapun yang akan melepaskan diri mereka dari kasih Kristus akan dienyahkan, akan dilalukan, sehingga mereka akan tetap memiliki iman yang teguh sampai Engkau datang kedua kali.
Tetapi ya Tuhan, kasihan. Berapa saudara-saudara kami masih bergumul ya Tuhan. Tetaplah bergumul dengan mereka. Menangkan pergumulan itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dalam setiap kehidupan mereka, tetaplah panggil mereka Tuhan. Tetap ajak mereka ya Tuhan. Karena satu-satunya pengharapan di dunia ini hanyalah kepadamu saja. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa, kiranya ya Tuhan, damai sejahtera yang Kau tinggalkan di dunia ini akan menjadi bagian kami masing-masing. Karena kami telah berbakti dan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan pada malam hari ini kita sudah mempelajari lagi tulisan-tulisan kuno yang telah mengungkapkan kebenaran. Kita patut berterima kasih kepada Bapak Pendeta Jeki Runtu yang telah membagikan firman Tuhan mengenai bagaimana sejarah telah mengubah dunia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Mangunsong dengan judul pembahasan yaitu Waktu yang telah dirubah. Penasaran dengan pembahasannya? Saya mengundang kita semua untuk tetap bersama-sama dengan kami di waktu yang sama, di laman Facebook yang sama, di Zoom ID yang sama. Kita sama-sama menyaksikan dan sama-sama mempelajari firman Tuhan mengenai tulisan-tulisan kuno yang mengungkapkan kebenaran. Saya juga mengundang kita semua untuk mengundang kerabat saudara-saudari kita untuk sama-sama menonton dan kita akan sama-sama mendapatkan berkat melalui pembahasan firman Tuhan. Untuk itu pada malam hari ini kita telah tiba di penghujung acara. Saya mewakili Jemaat Taman Harapan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berbakti, dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.